Selamat pagi, saya Sylvia dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 adalah penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan oleh PPh 21 final, dan penghasilan lainnya. Objek pajak PPh 21 adalah sebagai berikut. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, dan upah borongan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorium, komisi, free, dan imbalan sejenisnya. Penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah. Iuran pensiun diberikan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, dan iuran yang disahkan Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh Pasal 21 dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran kena pajak Pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Pajak sebagai berikut. Penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Perpajakan Pasal 3 dikenakan sebesar 50% atas PTKP dari jumlah iuran bruto dikurangi PTKP dalam suatu bulan. Penghasilan tidak kena pajak atau PKP adalah pendapatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan seperti yang dimuat dalam PPh Pasal 21. Rumus dan perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Rumus cara menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif pajak dikali penghasilan dikurang pengurangan. Bagi penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang berulang. PPh Pasal 21 yang harus dibayar sama dengan 120% dikali PPh 21 terutang. SPT adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 setiap bulan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang PPh Pasal 21. Selamat pagi.